1 Korintus pasal 16 ayat 5 sampai 18. Nanti kita baca bergantian. Mulai dari pria, rencana Paulus, pria 1, 2, 3. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. 1, 2, 3. Dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sekitar aturan saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentekosta. Sebab terbuka kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penantang. Ayat 10. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaannya sama seperti aku. Jadi janganlah ada orang yang menganggap dia rendah, sebaliknya tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadamu, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama saudara-saudara yang lain. Saudara Apolos telah berulang-ulang mendesakannya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu. Tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan lagi, ia akan datang. Berjagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikap adil dan tetap kuatlah. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada sesuatu yang kami kepadamu. Saudara-saudara, kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah buah pertama di daerah Akaya, dan bahwa mereka telah mengabdi diri kepada pelayanan bagi orang-orang kudus. Karena itu taatilah orang-orang yang demikian, dan setiap orang yang turut bekerja dan menjadi payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Achaicus, karena mereka menggantikan kehadiranmu. Karena mereka mendengarkan roh dan roh kamu, adalah orang yang demikian. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Tadi ada beberapa perbedaan karena versi yang TB lama dan TB yang baru, TB 2. Kalau kita bicara tentang bergiat dalam pekerjaan Tuhan, maka kita mengerti arti bergiat sebetulnya itu berbicara tentang kita terus melakukan sesuatu pelayanan dengan serius, dengan bertekun, dengan sungguh-sungguh, bahkan dengan penuh suatu semangat, ya, dengan suatu perjuangan, atau ada sikap pantang menyerah di sana meskipun di sana dihadapkan dengan berbagai tantangan, kesulitan, bahkan juga ancaman-ancaman yang ada. Dan kalau kita perhatikan, memang itulah yang terjadi pada rasul-rasul. Mereka memang bergiat dalam pekerjaan Tuhan, bukan hanya dalam waktu yang nyaman atau kondisi yang nyaman, tetapi dalam kondisi yang tidak nyaman juga. Coba kita perhatikan bagian ini. Kalau kita perhatikan, kehidupan Kristen adalah kehidupan yang harusnya yang sehat, ya. Kenapa? Ya karena harusnya yang terjadi, pohon yang sehat, dia memang ya hidup, dia berakar, dia berbuah. Ya tentu kalau aplikasi kepada kehidupan kita sebagai orang Kristen, ya kita berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Nah ini, jadi kalau kita bicara tentang bergiat, bukan hanya sekedar pantang menyerah lain sebagainya, tetapi ada sesuatu yang terjadi kepada orang itu yang membawa dampak signifikan pada kehidupan orang yang memang bertumbuh di dalam Tuhan. Ya kalau kita bicara tentang berakar, maka bisa dilihat dalam konteks gereja, ya. Kita bisa melihat pentingnya kita memahami Alkitab dengan benar, atau biblikalnya harus biblikal yang sehat. Lalu perlunya doktrin yang sehat juga. Lalu berikutnya perlunya
pemahaman misi yang benar. Ya, ini saya bisa aplikasikan dalam konteks kehidupan kita yang sebagai orang Kristen. Ternyata kita bukan hanya sekedar bertumbuh, bukan hanya sekedar berakar, tetapi kita juga harus hidup berbuah. Dan dalam konteks sebagai gereja, artinya ada suatu akar yang dalam memahami kebenaran firman Tuhan, ada suatu fondasi yang benar dalam suatu pemahaman doktrinnya, pemahaman tentang Tuhan, pemahaman tentang sesama, bahkan pemahaman tentang kehidupan, termasuk juga bagaimana pemahaman dalam suatu pelayanan terhadap orang luar dalam suatu misi penjangkauan bagi jiwa-jiwa yang memang memerlukan cinta kasih Tuhan. Ya, dalam kehidupan keluarga juga tentu hal ini sangat baik sekali. Bagaimana keluarga bisa memahami suatu kebenaran lebih baik dengan pemahaman yang sehat, doktrin yang sehat, bahkan menginjili, memberitakan Injil itu ternyata nggak harus jauh-jauh keluar dulu. Kita mulai dari keluarga kita. Maka dalam hal ini kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh para rasul ini sesuatu yang sangat menarik. Jadi mereka bukan hanya bertumbuh secara pribadi mengenal Tuhan, tetapi mereka memang belajar dengan serius tentang Alkitab. Mereka punya pemahaman yang dalam sekali tentang satu kebenaran firman Tuhan, doktrin. Lalu dalam aplikasi misinya sangat nyata. Ya, kita sudah bahas di minggu lalu, sebelum masuk ke topik bagaimana jemaat memberikan bantuan kepada orang-orang kudus di Yerusalem. Paulus telah banyak mengajar jemaat tentang pemahaman yang sangat dalam, doktrin yang sangat dalam. Lalu masuk ke dalam bagian yang lebih aplikatif, yang lebih sederhana, lebih praktikal, bagaimana jemaat didorong untuk peduli kepada orang-orang yang perlu, yaitu orang-orang yang ada di Yerusalem. Nah, hari ini kita bisa melihat bagaimana Paulus mengingatkan lagi, ternyata bukan hanya kita perlu peduli kepada sesama kita orang percaya, tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita dipanggil untuk peduli kepada orang-orang yang tidak percaya. Kemanapun dia pergi, ternyata semangatnya adalah semangat memberitakan Injil. Jadi itu poin yang pertama, bisa diperhatikan. Klik lagi. Nah, ini dalam perjalanan misi Paulus. Kalau kita perhatikan semua perjalanan yang dilakukan ini bukan hanya sekedar jalan-jalan ya, atau sebagai tur rohani, atau istilah yang rohani yang dipakai. Oh, kita mau ke sana dengan tujuan apa? Oh, kita penginjilan, pelayanan. Ternyata untuk happy-happy. Nah, jadi Paulus tidak dalam rangka dia sedang mencari bakso yang enak di kota tertentu, atau dia sedang mencari bami ayam atau babi panggang, tetapi dia berjalan ke satu titik, ke titik yang lain dengan satu tujuan yang sangat jelas. Di sana dia ingin memberitakan kabar baik, menyampaikan kebenaran. Jadi dia setia sekali dengan tugas panggilannya. Maka kalau kita perhatikan dalam bacaan kita, dikatakan ketika dia melintasi daerah Makedonia, yaitu ada Filipi, Apolonia, Berea, Akaya, lain sebagainya. Jadi Paulus di sana dia melakukan tugas yang Tuhan berikan kepadanya. Dia memberitakan Injil. Bahkan ada suatu penegasan yang sangat jelas kalau kita baca masuk ke dalam ayat yang ke-6 dan 7. Ketika di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lama dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal beberapa lama dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas selalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenan Tuhan. Meskipun sepertinya tidak tertulis atau tersurat secara langsung bahwa Paulus sedang memberitakan Injil, tetapi yang pasti bahwa kehadiran dia di sana untuk mendorong jemaat Tuhan
terlibat dalam pemberitaan Injil. Ya, saya meyakini bahwa dia pun ada suatu kesempatan untuk memberitakan Injil kepada mereka. Dan kerinduan Paulus terhadap jemaat yang ada di Korintus ini adalah kerinduan yang luar biasa. Selain daripada mendorong mereka untuk memberikan bantuan kepada orang yang ada di Yerusalem, dia juga mendorong untuk kalau bisa ikut bagian dalam pekerjaan Tuhan yang dikerjakan oleh Paulus. Sehingga dikatakan dia akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Nah, ini mengingatkan bahwa mungkin saja dia ada di sana, dia memerlukan bantuan mereka, atau mungkin saja bukan hanya bantuan secara materi, tetapi juga dia sedang membutuhkan tempat tinggal untuk dia tinggal selama berada di Korintus. Tetapi yang pasti dia mendorong jemaat untuk terlibat dalam suatu pekerjaan Tuhan. Nah, ini hal yang penting yang perlu kita perhatikan. Jadi Paulus tidak hanya berpikir, ya karena Tuhan percayakan kepada saya, maka saya sendiri yang mengerjakan. Tapi dengan kesempatan itu juga dia mau supaya jemaat juga terlibat untuk berambil bagian. Ini juga suatu kesempatan yang istimewa ya. Jemaat bisa terlibat dalam hal menyiapkan rumah atau tempat tinggal bagi Paulus, atau bisa menyiapkan makanan bagi Paulus, atau menyiapkan bekal untuk pelayanan Paulus selanjutnya. Jadi pertolongan dalam hal ini ada kemungkinan seperti itu. Ya, kalau kita sebagai hamba Tuhan biasanya hal seperti ini sudah tidak asing lagi ya. Jadi kita pergi ke suatu tempat, ada orang yang membuka rumahnya, ada orang yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang kita perlu selama berada di tempat itu. Bahkan ada orang yang mendukung kita untuk pekerjaan di tempat yang lain. Nah, ini yang Paulus maksudkan bahwa mereka pun bisa terlibat dalam hal pekerjaan Tuhan. Sebab sekarang aku tidak akan melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diberkenan Tuhan. Jadi Paulus selain daripada menulis surat kepada jemaat yang ada di Korintus, dia ingin memang tinggal bersama dengan mereka. Dia mungkin ingin melihat pertumbuhan daripada kehidupan jemaat itu. Dia ingin mendengar kisah ya, pertobatan, kesaksian iman, bahkan pengalaman mereka dengan Tuhan. Jadi ini bagian-bagian yang sepertinya sederhana ya, tetapi mengungkapkan banyak suatu pemahaman yang baik untuk kita pahami. Bahwa ya kalau ada seorang hamba Tuhan hadir di tempat tertentu, ya bukan hanya sekedar dia ingin bersama dengan jemaat, mau menikmati sesuatu dengan jemaat, tetapi ada kemungkinan di sana ada sesuatu yang memang dia ingin lihat dari pertumbuhan jemaat di sana. Dan menariknya bahwa Paulus bukan hanya melintasi Makedonia, dia bukan hanya berada di Korintus bersama dengan jemaat itu, tetapi juga dia akan berada di Efesus dalam pelayanannya. Ya, ini menarik. 3 titik yang luar biasa yang dia lewati, dan 3 titik itu dia pakai untuk tetap memberitakan kebenaran firman Tuhan, tetap ingin melihat pertumbuhan jemaat, tetap ingin membagikan suatu hal yang baik bagi mereka. Di Efesus Paulus melihat, kalau kita baca dalam bagian ini, ada banyak kesempatan yang bisa dilakukan di sana. Sehingga dikatakan di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9, namun aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta, sebab terbuka kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penantang. Ini satu hal yang ironis juga ya. Di sana ada kesempatan yang banyak,
untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan juga pekerjaan yang penting. Tapi jangan lupa di sana juga banyak yang disebut penentang. Di sana juga banyak hal-hal yang terjadi yang saya sebut tadi di awal, bagaimana seseorang harus menghadapi yang namanya perjuangan, tekanan, tantangan, kesulitan, bahkan ancaman di dalam pelayanannya. Tetapi kalau orang itu tetap maju, ya berarti orang itu memang mempunyai suatu ketekunan dalam panggilannya. Ya kalau orang menghadapi tantangan sedikit lalu mundur, sedikit masalah lalu mundur, kemungkinan belum mengalami suatu kemajuan dalam ketekunannya, baik dalam pelayanan maupun dalam pertumbuhan rohani, termasuk juga di dalam hal pemahaman dia tentang kehidupan yang harus dia jalani dalam pekerjaan, dalam keluarga, atau dalam hal yang lain, termasuk dalam hal bisnis. Jadi dalam bagian ini kita bisa melihat bagaimana Paulus satu sisi melihat suatu peluang yang besar, tapi satu sisi lain dia melihat tantangan yang besar. Jadi jangan kita pikir bahwa, coba naik lagi ke atas, jangan kita pikir bahwa ini pelayanan mulai dari titik awal Atekia sampai dengan yang terakhir. Jangan kita pikir perjalanan ini perjalanan yang mudah, tapi semua titik itu ada pergumulan, ada tantangan, bahkan ancaman-ancaman yang dia hadapi. Nah, ini sesuatu yang indah yang bisa saya lihat bahwa ya dalam kita bergiat untuk pekerjaan Tuhan sekalipun dalam pemberitaan Injil itu tidak selalu mulus seperti yang kita bayangkan. Maka kalau kita melihat kepada Tuhan yang mengutus kita tetap dihibur, karena kita tahu kita melakukan tugas itu bukan seorang diri. Ada Tuhan yang bersama dengan kita. Jadi kami dulu ingat dalam pelayanan Bapak saya di Kalimantan, pedalaman, sekarang mungkin lebih maju, meskipun jalannya masih jalan tanah yang kuning ya, licin dan sebagainya, berbatu. Tapi lebih enak karena ada akses. Kalau dulu lewat sungai, mau pergi ke satu tempat yang jauh sekali, kami ingat waktu masih kecil, waktu bapak saya dulu di sekolah Alkitab di Kalimantan. Jadi waktu dia diutus untuk pelayanan ke daerah tertentu, kami harus menunggu di lanting, istilahnya tempat pinggir sungai, untuk menunggu tambang. Tambang itu perahu yang disewakan untuk membawa kita kepada tempat pelayanan. Dan menunggunya bukan berjam-jam, tapi bisa berhari-hari, bisa 2 hari, bisa 3 hari kalau pas tambang itu lewat atau perahu itu lewat. Yang menariknya bahwa meskipun itu terjadi, ya bapak saya dengan teman-temannya yang lain, mereka tetap setia dalam melayani Tuhan. Waktu itu mereka memang perintis ya, karena ya selain daripada Pak Obed Nelly yang bersama dengan misionaris, jadi bapak saya angkatan pertama, kemudian diutus ke dalam sana, tidak mempunyai bekal yang cukup melayani. Mereka harus, selain daripada melayani, mereka harus berladang atau norek karet lain sebagainya. Sehingga sebetulnya saya sekolah tidak menamatkan di satu tempat, berpindah-pindah, lalu tamat di satu tempat. Nah, itu menariknya jadi anak seorang hamba Tuhan ya. Dalam bagian ini Paulus ingin menyampaikan bahwa dalam suatu pelayanan ada kesempatan yang Tuhan bukakan bagi orang yang mau serius melayani Tuhan.
Tapi di balik semuanya itu kita bisa juga melihat ada juga tantangan-tantangan yang Tuhan izinkan untuk dialami oleh seseorang dalam pelayanannya. Mungkin tantangan masing-masing orang itu berbeda-beda, tapi yang pasti bahwa tujuannya sama, yaitu tantangan diizinkan Tuhan memang juga untuk memproses kita, untuk menumbuhkan pengertian kita, kedewasaan rohani kita di hadapan Tuhan. Tetapi di balik semua tantangan itu ada satu tangan Tuhan yang menyertai. Ya, kalau kita tidak pernah menghadapi suatu tantangan, kita tidak akan bisa berpuas terhadap apa yang kita kerjakan atau bersyukur terhadap apa yang kita kerjakan. Nah, sekarang saya bisa mengerti bagaimana tantangan yang dulu sulit dialami oleh para misionaris atau hamba-hamba Tuhan di pedalaman. Mereka mau berjuang, itu memang tidak mudah. Tapi hari ini mungkin mereka kalau masih hidup bisa berbangga hati karena melihat ada orang-orang yang tumbuh mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Jadi kemanapun Paulus pergi, ia memang memastikan bahwa Injil harus diberitakan di sana. Sehingga di Efesus pun tantangan ada, dia ingin ada berita Injil juga disampaikan di sana. Sehingga sebab terbuka kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penantang. Jadi bukan terbuka kesempatan bagi dia. Kalau bagi dia ya gampang, kita seringkali oh itu untuk dia. Tapi kesempatan bagiku, terbuka kesempatan bagiku pekerjaan yang besar dan yang penting. Tapi ini bukan titik, koma, sekalipun ada banyak penantang-penantang di sana. Nah, ini suatu hal yang luar biasa kalau kita melihat ada kesempatan-kesempatan, tetapi Paulus bisa melihatnya. Tapi juga ada tantangan dan Paulus tidak menghindarinya. Jadi dalam hal ini Paulus tidak berpikir tentang oh saya akan pergi ke tempat saya mau yang menyenangkan hati saya. Karena ada istilah orang kalau orang Indonesia Pak ya, kalau di situ tempatnya basah, ya saya mau pergi ke sana. Tapi kalau tempatnya kering, oh tunggu dulu, pikir-pikir dulu. Artinya kalau di sana menguntungkan lebih banyak, oh saya akan datang. Saya mau pergi ke sana. Sehingga di kalangan hamba Tuhan Indonesia seringkali bercandanya adalah saya mau pergi ke mana saja asal di Jakarta. Jadi karena berpikir bahwa oh ini suatu kesempatan yang baik, di sana saya dapat peluang-peluang untuk keuntungan saya. Padahal kalau kita perhatikan harusnya kita bicara tentang kalau di sana ada peluang-peluang untuk suatu pekerjaan Tuhan, ya harusnya kita datang ke sana. Meskipun itu tidak menguntungkan kita ya, tapi kan menguntungkan pekerjaan Tuhan. Ya kadang-kadang dalam suatu pelayanan, ya memang harus kita akui kalau orang itu sungguh-sungguh melayani Tuhan, hampir sedikit keuntungan-keuntungan yang bisa dia dapat. Karena dia tetap berpikir bagaimana dia terus berkorban, Ya sama seperti pelayanan yang dilakukan terhadap anak-anak di pemukiman kumuh. Ya bagaimana kita bisa berharap dari mereka? Tapi kalau kita pun berharap itu sesuatu yang aneh sekali. Kita berarti tidak peduli terhadap keadaan mereka. Jadi kita harus berkorban dalam hal ini untuk orang-orang yang memerlukan, termasuk juga orang-orang yang membutuhkan berita Injil. Sehingga ada istilah yang menarik yang saya dengar bahwa orang seringkali berkorban luar biasa hanya untuk promosi sabun ya. Iklan-iklan sabun itu mereka bayar dengan hal yang luar biasa. Saya ketemu dengan seorang bapak yang selama ini dia kerja di suatu tempat yang sangat luar biasa. Dia katakan, Pak, waktu kami mau iklan ini kami harus lihat detail-detailnya sampai hasilnya memuaskan. Berapapun harganya tetap kami bayar supaya bisa promosi.
saya dalam hati saya, bagaimana kalau ini suatu pekerjaan Tuhan? Apakah orang ini mau bayar dengan suatu harga yang besar? Mau dalam tanda kutip kita mau promosi tentang ya Injil Kerajaan Allah terhadap banyak orang. Ya kadang-kadang hal-hal yang sederhana yang kita pakai hari-hari seperti sabun, sampo, orang mau promo dengan harga yang luar biasa. Orang mau istilah kita membakar uang hanya untuk promo dulu. Tapi untuk pekerjaan Tuhan orang tidak mau melakukan hal seperti itu. Kebanyakan orang hanya mengambil suatu keuntungan. Nah, kita bisa belajar daripada Paulus. Titik-titik yang dijalani ini merupakan titik yang sangat luar biasa, di mana dia menganggap itu suatu kesempatan yang indah yang Tuhan berikan untuk memberitakan Injilnya. Dan kita bisa melihat bahwa Paulus juga membuka diri dan mengajak jemaat untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Itu bisa kita perhatikan tadi di dalam bacaan yang telah kita perhatikan, bagaimana Paulus berkata bahwa dia akan tinggal bersama dengan mereka, bahkan ya dia membuka kesempatan kalau di antara mereka ingin terlibat untuk mendukung pelayanan yang dia kerjakan. Jadi seperti yang saya katakan, banyak hal sebetulnya yang bisa dilakukan untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Ya kita bisa membuka rumah untuk hamba Tuhan, tinggal bersama dengan kita sementara dalam perjalanan pelayanannya. Kita bisa menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang dia perlukan untuk sementara, atau kita juga bisa mendukung secara dana bagi mereka dalam pelayanan mereka. Kalau kita perhatikan, dapat saya sebut bahwa Paulus ini dia bukan hamba Tuhan yang menutup diri untuk keterlibatan orang lain. Jadi dia membuka diri untuk keterlibatan jemaat. Keterlibatan itu sebetulnya dapat saya sebut sebagai wujud kedewasaan iman dan juga pertumbuhan rohani daripada jemaat. Coba diklik. Jadi kalau orang terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, itu sebetulnya bukan hanya berpikir tentang oh hamba Tuhan ini butuh kita dukung ya. Tidak. Kita harus berpikir tentang hal yang berikutnya, bahwa kemungkinan hamba Tuhan ini ingin mendewasakan kita supaya kita bertumbuh dalam iman, kita tahu artinya suatu pelayanan, sehingga mengerti oh ternyata begini pelayanan, oh ternyata ini konsep suatu pelayanan. Dan ini juga merupakan wujud dari keluasan hati seorang hamba Tuhan ya. Kalau seorang hamba Tuhan melibatkan, oh berarti dia luas hatinya untuk mengajak orang terlibat. Bayangkan kalau semua diborong hamba Tuhan ya, atau semua pelayan lalu dibayar oleh hamba Tuhan. Ya memang kelihatannya profesional ya, semua dibayar, singer, WL, pemusik, semua dibayar, kelihatannya profesional. Tetapi kita tidak akan melihat konsep pemikiran tentang kedewasaan, tentang pertumbuhan, bahkan juga tentang keluasan hati seseorang dalam pekerjaan Tuhan. Ya maka konsep kita dalam suatu pelayanan, kalau kita mengajak yang lain, itu lebih kepada pemikiran bagaimana kita mau supaya jemaat semakin dewasa. Jadi kalau orang semakin dewasa, dia tidak lagi terus self-centris atau terus berfokus pada dirinya, atau semua dia harus dapatkan untuk dirinya, tetapi dia mulai mau berbagi, dia mau mulai berkorban, dia mau mulai terlibat dengan apa yang dia miliki, baik secara talenta, pemikiran, termasuk juga secara materi yang dia miliki. Jadi ini konsep kedewasaan rohani. Jadi hamba Tuhan yang dewasa juga secara rohani, dia mempunyai keluasan hati, dia tidak takut orang lain terlibat, dia akan memberikan kesempatan-kesempatan yang diperlukan supaya semua orang boleh sama-sama bertumbuh mengerjakan pekerjaan yang Tuhan anugerahkan. Maka ya sebagai hamba Tuhan atau sebagai penatua, sebagai majelis,
atau sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh menutup diri untuk keterlibatan orang-orang yang memang satu visi dan misi dengan kita, atau orang-orang yang punya hati yang sungguh untuk suatu pekerjaan Tuhan. Yang saya berpikir kalau orang itu satu visi dengan kita, orang itu sungguh-sungguh, ya memang perlu kita juga libatkan dalam suatu pekerjaan itu. Yang bisa kita dengar, ada seorang pengkhotbah berkata bahwa ini pengkhotbah yang cukup besar di kalangan Reform di Indonesia. Dia berkata bahwa tidak semua kita dipanggil sebagai pengkhotbah, atau tidak semua kita dipanggil sebagai worship leader atau liturgos atau pemusik atau lain sebagainya. Tetapi kita tetap bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan. Misalnya kalau kita bukan seorang pengkhotbah, maka kita bisa terlibat dalam acara tertentu. Mungkin pas pendeta butuh panggung untuk berkhotbah kepada banyak orang, ya setidaknya dia membantu orang untuk membuat atau mendirikan panggung yang kokoh tentunya, sehingga waktu hamba Tuhan berkhotbah dia bisa menyampaikan khotbah itu dilihat oleh banyak orang atau didengar dengan jelas oleh banyak orang. Jadi itu satu hal keterlibatan sederhana dari apa yang bisa kita lakukan. Jadi tidak semua orang harus berkhotbah ya, karena talenta kita masing-masing berbeda. Dan tidak semua orang bisa pergi sama seperti Paulus. Mereka punya kesibukan, mereka punya ya kemampuan. Tapi yang pasti semua orang bisa terlibat dari apa yang mereka mampu dan mereka miliki. Ya, sehingga misalnya kalau kita tahu suatu yayasan itu memang sungguh-sungguh, atau suatu lembaga itu sungguh-sungguh memberitakan Injil, ya bisa kita donasi ke lembaga itu untuk terlibat dalam pemberitaan Injil. Ya, saya merasakan sekali bagaimana pekerjaan Injil itu, ya saya rasakan, bisa saya alami dalam kehidupan saya. Saya pernah berpikir bahwa bagaimana mungkin Injil itu bisa datang ke Kalimantan, ke pelosok, ke pedalaman, ke dalam hutan. Waktu itu yang hanya satu titik kampung yang kecil, Injil itu bisa masuk ke sana. Bagaimana mungkin? Tetapi dalam pemahaman ini menjadi mungkin karena ada seorang hamba Tuhan yang didukung, diutus, sehingga dia berkorban pergi ke satu tempat, meskipun mungkin dia harus meninggalkan negaranya atau impian-impiannya selama ini, dia pergi ke suatu tempat untuk memberitakan Injil. Jadi ini bisa melalui doa juga kita memberikan dukungan-dukungan terhadap orang yang melayani Tuhan. Jadi keterlibatan jemaat ini sangat penting ya. Bisa melalui doa, bisa melalui dana, bisa melalui hal-hal yang perlu yang kita pikir satu hal yang baik untuk kita kerjakan. Dan dalam hal ini juga kita bisa memperhatikan bagaimana Paulus bukan hanya memperhatikan pelayanan dirinya ternyata, tapi juga dia melibatkan atau memperhatikan pelayanan rekan-rekannya. Kalau kita perhatikan dalam hal ini, dia menyebut nama Timotius ya, di ayat yang ke-10 dan juga ke-11. Jika Timotius datang, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa rasa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah. Sebaliknya tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama saudara-saudara yang lain. Jadi dalam bagian ini Paulus ingin supaya jemaat ketika ada kehadiran daripada Timotius, mereka mengusahakan supaya Timotius itu berada di tengah-tengah mereka itu dengan rasa aman, nyaman, tanpa suatu rasa takut. Ya, kalau saya dulu pernah menjadi mahasiswa praktek ya, kadang-kadang memang ada hamba-hamba Tuhan senior yang suka nakut-nakutin ya, atau ada jemaat yang suka menakut-nakutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang belum selevel kita untuk menjawab. Jadi antara mencobai dan mau menjatuhkan. Ya, saya nggak tahu dalam konteks ini bagaimana
situasi yang dialami oleh Timotius. Tetapi yang pasti mungkin karena jemaat ini adalah jemaat, ya kalau di Korintus ini kan mungkin ada suatu jemaat yang memang sangat kritis. Kadang-kadang ada hal-hal yang mungkin yang menggentarkan juga. Tapi yang pasti bahwa Paulus ingin supaya ketika Timotius hadir di tengah-tengah mereka, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah mereka tanpa rasa takut. Kenapa? Karena Timotius pun melakukan suatu pekerjaan Tuhan. Jadi jangan menakut-nakutkan seorang hamba Tuhan, ya. Tapi saya juga ingat waktu bapak saya dulu pelayanan di salah satu tempat, ya, ini memang mungkin jemaat yang belum dewasa. Dia pernah melayani suatu tempat kemudian diracuni oleh orang karena ingin mencoba ilmunya. Kalau orang-orang di Kalimantan atau di daerah tertentu biasanya mereka berpikir kalau hamba Tuhan itu kan dia kan hamba Tuhan, pasti dia punya kuasa. Nah, kita tes dulu apakah dia memang hamba Tuhan yang berkuasa, lalu diracuni. Ya memang beberapa hamba Tuhan yang masuk ke daerah itu, ada 2 hamba Tuhan diracuni memang mati. Tapi bapak saya diracuni, dia bisa pulang ke tempat kami dalam perjalanan kira-kira 3 jam. Tapi sampai di rumah langsung dia muntah darah, lalu muntahannya kena rumput, lalu rumput itu langsung nggak lama layu kan. Jadi betapa kuatnya efek racun itu. Dalam waktu yang lama memang dia mengalami kondisi yang sangat luar biasa kritisnya. Tapi ya puji Tuhan sekarang masih hidup. Ya saya pikir itu juga karena campur tangan Tuhan. Tapi memang ada orang-orang yang memang nakal, ya, suka ngetes-ngetes hamba Tuhan. Ada juga yang suka menakut-nakutkan hamba Tuhan dengan cerita-cerita yang horor. Biasanya apalagi mahasiswa praktek, ya, ditakut-takutin di sini banyak setannya. Wah, jadi membuat orang itu akan fokus lagi terhadap pekerjaan Tuhan, malah penuh dengan ketakutan. Jadi dalam hal ini usahakanlah supaya kehadiran daripada hamba Tuhan yang namanya Timotius, dia bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan itu dengan suatu rasa yang baik, jangan ditakut-takutin, sebab ia pun mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti siapa? Paulus. Dalam hal ini Paulus ingin berkata dia pun hamba Tuhan sama seperti saya. Dan juga jangan membandingkan antara Timotius dan Paulus. Tapi juga dalam hal ini dikatakan Paulus juga peduli terhadap yang namanya Apolos, sehingga dia mengundang atau mendorong Apolos untuk pelayanan, mengunjungi jemaat yang ada di Korintus. Tapi memang dikatakan Apolos belum datang. Kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-12. Tentang saudara kita, Apolos telah berulang-ulang, aku mendesaknya untuk mengunjungi kamu bersama saudara-saudara yang lain, tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti ia akan datang. Saya belum menemukan alasan kenapa Apolos tidak datang, tetapi yang pasti bahwa Paulus memperhatikan Apolos, mendorongnya untuk juga datang ke Korintus, melayani di sana. Tetapi karena mungkin satu hal yang lain, dia belum bisa datang. Meskipun Paulus dengan penuh harap juga supaya Apolos tetap datang melayani jemaat yang ada di sana. Tetapi Paulus juga menegaskan supaya jemaat itu tetap berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikap beranilah, dan tetaplah kuat. Dalam terjemahan yang lain, menjadi seperti laki-laki, ya, itu artinya ya bersikap berani. Jangan menjadi seorang yang takut. Jadi jemaat harus tetap berjaga-jaga dalam hidupnya, dan juga harus tetap berdiri teguh dalam iman, harus tetap juga bersikap berani dan tetap kuat. Ya, karena ini juga bisa menyangkut tentang banyak hal. Mungkin ada ajaran-ajaran yang lain
yang akan datang kepada mereka. Mereka harus tetap waspada. Tapi dalam bagian itu juga dikatakan Paulus juga memperhatikan Stefanus. Kita bisa lihat dalam ayat ini, ayat yang ke-16 sampai 18 dikatakan, karena itu tunduklah kepada orang-orang demikian. Sebentar. Ayat 15, ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanas dan keluarganya adalah buah pertama di daerah Akaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan bagi orang-orang kudus. Karena itu tunduklah kepada orang-orang demikian, dan setiap orang yang turut bekerja bergembiralah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanas, Fortunatus, dan Akaikus, karena mereka menantikan kehadiranmu, sebab mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Jadi kalau kita perhatikan bahwa ada orang bertobat, kalau dalam terjemahan yang lama sebetulnya Stefanus, tapi di terjemahan TB2 ini Stefanas. Yang pasti bahwa ketiga orang ini, mereka orang-orang yang bertobat, lalu mereka menyerahkan diri untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Kehadiran mereka bagi Paulus itu sangat penting, karena mereka juga melakukan suatu hal yang baik dalam suatu pekerjaan Tuhan. Paulus juga menyebut mereka sebagai orang yang menyegarkan iman dia, termasuk juga menyegarkan roh dia, termasuk juga menyegarkan roh daripada jemaat yang dilayani. Jadi kalau kita perhatikan, mungkin ada seorang rasul yang sangat besar seperti Paulus, tapi juga ada orang-orang yang terpilih yang dipakai Tuhan untuk juga melayani jemaat. Nah, Paulus juga ingin mereka terlibat memperhatikan orang-orang ini juga, karena mereka itu ternyata melakukan hal yang baik. Mereka telah mengabdikan diri mereka untuk pelayanan orang-orang kudus, atau untuk melayani orang-orang percaya. Menarik, kemarin saya baca renungan dari John MacArthur dalam Filipi 1 ayat 1 bicara tentang surat yang dari Paulus dan Timotius ditujukan kepada orang-orang kudus yang ada di Filipi. Dikatakan bahwa orang-orang kudus ini sebetulnya bukan bicara tentang orang-orang tertentu yang sudah dikanonisasi ya, menjadi orang kudus atau dikultuskan. Karena dalam pemahaman iman orang Katolik, biasanya orang-orang yang disebut orang kudus itu adalah mereka yang sudah dikanonisasi sebagai orang kudus, atau sudah memang ada suatu ketetapan bahwa inilah orang kudus. Kenapa bisa mereka menetapkan itu? Karena mereka berpikir dari jejak kehidupan mereka menunjukkan kehidupan sebagai orang kudus. Menarik, John MacArthur dalam pemahamannya, dia berkata bahwa sebetulnya orang-orang kudus adalah kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Jadi takaran orang kudus bahwa orang itu lebih kudus daripada kita tidak bisa menangkap dengan cara kita. Yang pasti bahwa kita tahu bahwa ketika kita mengenal Kristus dan Kristus sudah menguduskan kita dengan darahnya, maka kita disebut sebagai orang kudus. Tapi bukan Saint Niko ya, atau Santo Niko ya, bukan. Tapi dikuduskan karena Kristus telah menguduskan dia. Jadi tidak ada yang namanya kanonisasi sehingga saya menjadi nanti ketika Pak Niko kelihatannya hidupnya dalam kekudusan, pelayanannya berjalan dengan baik, lalu dikultuskan atau dikanonisasi menjadi orang kudus, tidak. Jadi kita semua yang sudah mengenal Tuhan, yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia, kita dikuduskan dan memang menjadi orang kudus. Maka pelayanan yang dilakukan mereka ini terhadap orang-orang kudus supaya mereka bertumbuh. Mereka memang sangat berjerih-lelah. Bahkan Paulus berkata dia sangat bersukacita terhadap kehadiran mereka.
karena kehadiran mereka bukan hanya membantu ya, melengkapi pelayanan yang masih kurang, tetapi pelayanan mereka itu ada dampak secara pribadi terhadap rohnya. Artinya, saya merasa ada sesuatu yang baik yang mereka kerjakan bagi diri saya. Dan Paulus berkata, hargailah orang-orang demikian. Jadi kalau kita memperhatikan bagian ini, ternyata Paulus sadar bahwa kehadiran tiap-tiap orang itu sangat berarti ya. Kehadiran orang-orang dalam kapasitas besar dan kecil yang mereka kerjakan itu sangat berarti. Apalagi itu suatu pekerjaan yang dilakukan untuk suatu pekerjaan Tuhan. Maka kita tidak bisa menggolongkan hamba Tuhan kota, hamba Tuhan desa, hamba Tuhan senior, junior, atau hamba Tuhan yang jam terbangnya sudah tinggi atau jam terbangnya rendah. Ya, kalau hamba Tuhan yang jamnya terbang tinggi kan Pak John dan Pak Simon kan, karena tinggi terbangnya. Tapi yang pasti bahwa tidak ada klasifikasi ada penggolongan seperti ini, karena Paulus memandang mereka pun orang yang dipakai oleh Tuhan, tetapi orang-orang yang terlihat terlihat luar biasa. Kadang-kadang ya memang ada orang yang ya kita tidak bisa tahu bahwa apakah memang sungguh luar biasa. Tetapi yang pasti mereka menunjukkan kesetiaannya mereka kepada Tuhan, keseriusan mereka dalam suatu pelayanan. Jadi kita harus menghargai setiap orang-orang yang melayani Tuhan, baik yang selevel Paulus maupun yang selevel Timotius, atau selevel Apolos, atau Stefanus yang baru percaya, muda melayani Tuhan, dan teman-temannya yang lain. Jadi kalau ada orang semacam menggolong-golongkan hamba Tuhan, besar atau kecil, dalam pelayanan yang besar, pelayanan yang kecil, kadang-kadang mereka menganggap remeh satu sama lain, ya kita tidak boleh terlibat di sana. Kenapa? Karena menarik yang dikatakan oleh Paulus, mereka pun adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan Tuhan dengan luar biasa. Karena yang terakhir kita bisa melihat apa yang ditekankan oleh Paulus, bahwa mereka pun harus dihargai karena mereka mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jadi kita bisa melihat ada 3 hal yang luar biasa yang disampaikan oleh Paulus dalam bagian ini, yang harusnya menolong kita untuk setia di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi kalau kita bergiat dalam pekerjaan Tuhan, maka kita akan pergi kemanapun untuk setia memberitakan Injil Tuhan. Dan juga kemudian kita membuka diri untuk keterlibatan orang-orang dalam suatu pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Lalu kita juga memperhatikan dan melibatkan rekan-rekan yang lain untuk dalam pelayanan. Mari kita berdoa.